Sudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacah jiwa di seluruh wilayah kerajaannya. Maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu dan Bapak, saudara dan saudari, umat Allah yang terkasih. Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Betlehem malam ini ada di sini. Kita adalah saksi-saksi yang melihat apa yang terjadi di Betlehem itu. Peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat. Malam ini, di tempat ini, di dalam hati kita,
di dalam keluarga kita. Mari kita bersuka cita, mari kita bergembira karena hari kedatangan Tuhan telah tiba. Saudara-saudariku, umat sekalian yang terkasih, mari kita mempantaskan diri kita, melayakkan hati kita, supaya malam ini kedatangan Tuhan sungguh-sungguh kita terima dengan hati yang pantas dan layak di hadapan. Marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo. Grazie
berdoa. Allah Bapa kami, Engkau membuat malam suci kudus ini bermandikan cahaya sejati. Kami mohon, semoga kami yang di dunia ini mengagumi misteri cahaya, kelak di surga dapat menikmati pula dengan sukacita. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persatuan Roh, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas baunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia telah mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasihan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Penyelamat kita Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan
di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu dan bapak, saudara dan saudari, umat Allah yang terkasih, selamat malam. Natalku tanpa pohon Natal, mungkinkah? Kandang Natal tak ada di malam Natal. Bisa jadi iya. Maka berbahagialah Anda semua yang malam ini menikmati keindahan di gereja ini. Bunga-bunga yang indah dihiasi oleh ibu-ibu yang cantik. Pohon Natal yang indah dan kandang Natal di depan gereja. Buah karya Romo Agis dan teman-teman OMK. Menyala abangku. Tapi akan menjadi aneh di malam Natal ketika kita merayakan malam ini tanpa Yesus. Mungkinkah Natalku tanpa Yesus? 2020, setelah melewati perjalanan 4 jam, saya melayani di sebuah stasi, tepatnya di tengah hutan kelapa sawit. Saya masuk ke kapela itu. Saya tidak melihat pohon Natal. Tapi ada kandang Natal di samping altar. Tetapi di dalam kandang Natal itu ada patung Bunda Maria tersendiri yang berdiri seperti ini. Tiba-tiba ketika lagu kemuliaan dinyanyikan, lonceng dibunyikan. Tepat sekali lonceng itu ada di atas altar. Ketika lagu kemuliaan dinyanyikan, lonceng dibunyikan, tiba-tiba ada ular yang jatuh tepat di atas altar. Lalu saya kabur ke sakristi. Tuhan Yesus tidak ada di kandang itu. Bahaya. Bisa ada ketakutan. Ular bisa juga lambang godaan. Bisa juga akan dipagut oleh dosa jika Natal tanpa Yesus. Saudara dan saudari yang terkasih, maka ada pantun demikian: jalan-jalan ke kutub utara, keliling ke kutub 7 kali. Malam Natal begitu istimewa karena Yesus ada di sini. Aku bahagia. Saya lihat kalian juga bahagia. Karena itu mari kita bersuka cita. Seperti kata Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Mari kita bersuka cita seperti di waktu panen. Dan ketika orang seperti membagi-bagi jarahan, sukacita meluap-luap. Yesaya menggambarkan seorang anak lahir bagi kita. Yesus lahir bagi kita, bukan bagi saya, bukan bagi Anda, bukan bagi mereka, tetapi Yesus lahir bagi kita.
Putra Allah, seorang anak yang pada dasarnya kudus, datang untuk menjadikan kita ini anak-anak Allah yang kudus. Dan ini adalah hadiah yang paling besar di hari raya Natal. Hadiah luar biasa, rahmat yang murni, yang kebahagiaan kita malam ini tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan lainnya. Malam Natal mesti menjadi malam yang luar biasa, lebih daripada perasaan kita ketika kita menerima THR atau mendapat hari libur. Peristiwa malam Natal mesti menjadi hadiah yang paling istimewa, lebih dari 50-70% diskon di mall atau di tempat-tempat belanja lain. Hadiah Natal untuk kita di malam ini bukan sekedar barang, bukan sekedar benda, tetapi Tuhan memberikan putra tunggalnya dengan segala sukacitanya. Ini yang menjadi warta yang paling gembira malam ini. Tapi saudara-saudari, fakta membuktikan bahwa masih banyak ketidakadilan membuat kita bertanya-tanya, apakah benar Allah memberikan hadiah berupa putranya ini untuk kita? Tidak ada yang bisa kita lakukan yang bisa membuat kita layak menerima berkat ini. Bacaan kedua mengatakan, hanya karena kasih Allah yang terus menerus, kasih dari Allah untuk kita, kasihnya yang tidak berubah dan bisa mengubah kita, yang menyebabkan Allah memberi putranya kepada kita. Maka merayakan Natal adalah merayakan kasih Allah bagi kita. Setelah asistensi itu, peristiwa ular yang jatuh di malam Natal, kami pulang ke biara lalu kami bercerita tentang Natal. Teman-teman Romo bercerita bahwa malam Natal itu adalah malam yang penuh dengan kemeriahan, penuh dengan kemegahan. Mereka makan enak, dipuji. Lalu saya diam. Lalu saya bercerita, Natalku tanpa pohon Natal, Natalku tidak ada kandang Natal. Setelah misa, saya diajak anak-anak kampung yang kotor. Mereka mengajak saya bermain di pinggiran sungai. Kami menangkap belut, ikan, dan katak untuk dimakan. Pernah makan daging katak? Belum. Nanti saya kasih. Enak orang kampung. Mereka membawa makanan dari rumah mereka masing-masing. Lalu mereka kumpulkan jadi satu. Lalu saling berbagi. Kami bercerita di bawah pohon beringin. Kami tertawa sampai terguling-guling di pinggiran sungai. Itulah sukacita Natalku di hari itu. Saya menemukan tidak ada pohon Natal, tidak ada kandang Natal, tapi saya menemukan Yesus pada anak-anak yang miskin, menderita, dan sangat sederhana. Ibu dan bapak, saudara dan saudari yang terkasih, karena kasih Allah yang tidak terbatas kepada kita, Yesus lahir bukan di istana, tetapi di palungan, di sebuah kandang yang sangat sederhana. Ini terjadi karena tidak ada tempat bagi Yesus. Mengerikan. Namun demikian situasi seperti itu, Yesus tetap datang dengan sangat sederhana, lemah, terbaring di palungan seperti anak kecil. Mengapa di setiap Natal Tuhan tidak menghadirkan Yesus yang begitu kuat, hebat dan dasar? Kenapa? Justru menghadirkan Yesus yang kecil, sederhana, miskin. Itulah Natal solidaritas.
Allah yang dahsyat, Allah yang kuat, Allah yang luar biasa hadir dalam wajah kebanyakan orang yang miskin, kecil, sederhana, atau mereka yang tidak pernah dibela oleh kita. Kandang yang hina membuat kita belajar menerima kelemahan-kelemahan kita, tapi dengan kasih Allah yang lembut. Dan Allah, saudara dan saudari, selalu melakukan keajaiban melalui kemiskinan kita, kesederhanaan kita. Kelahiran Yesus sangat sederhana. Tidak ada cerita bahwa ada dokter hebat yang sedang membantu. Tidak ada cerita bahwa waktu kelahiran dia menggunakan BPJS. Ada? Atau KIS? Tidak ada. Tapi ia lahir ajaib. Karena dia anak Allah. Dan Allah sendiri menunjukkan kasih-Nya itu. Maka saudara dan saudari yang terkasih, Paus bilang, Romo kalau khotbah itu 7 menit. Saya sudah lebih ini. Di Bethlehem, di rumah roti itu, Allah terbaring di palungan. Dan terkesan Allah itu miskin. Tapi siapa sangka di balik palungan itu, di balik kandang yang kotor itu, ada kekayaan cinta di sana. Inilah yang mengajarkan kita bahwa makanan sejati datang ketika kita membiarkan diri kita dicintai oleh Allah. Dan pada gilirannya kita mencintai sesama. Maka saudara-saudari yang terkasih, Allah datang untuk mengajari kita cara mencintai dengan tepat. Allah datang di kota Bethlehem. Bethlehem itu adalah rumah kita, keluarga kita. Maka Allah lahir di keluarga kita dan mengajarkan kita tentang mencintai dengan tepat. Berani menerima semua yang ada di dalam keluarga dengan cinta yang sederhana. Tidak hanya kelebihan, tetapi juga berani mencintai dalam kekurangan. Kata orang, cinta itu sederhana, tak perlu mewah. Tidak ada keluarga yang sempurna dan bebas masalah. Keluarga tanpa masalah juga adalah masalah. Semua punya masalah. Tapi yang paling penting kehadiran Yesus ini mau mengatakan kepada kita, keluarga yang punya masalah, tetapi di dalam masalah kita bisa mengatakan bahwa Tuhanku hebat, Tuhanku luar biasa. Hari ini keluargamu boleh kaya, saat ini keluargamu sedang miskin dan sederhana, tidak apa-apa. Tapi yang penting kita sepakat tadi, Natal tanpa Yesus di hatimu, Natal tanpa Yesus dalam keluargamu tidak akan membuatmu bahagia. Jika ada patung Yesus ada di dalam sini, patung kanak-kanak Yesus, saya ingin memeluk patung itu. Dan saya ingin mengatakan dan mengulangi kata-kata Paus Fransiskus ketika dia memeluk patung kanak-kanak Yesus itu. Dia berkata, Yesus, Engkau adalah anak yang menjadikan aku seorang anak. Engkau mencintaiku apa adanya, bukan seperti yang saya bayangkan. Yesus, dengan memelukmu, anak dari palungan, aku sekali lagi sedang memeluk hidupku. Dengan menyambutmu roti hidup, aku juga ingin memberi hidupku. Engkau juru selamatku, ajari aku untuk melayani. Engkau yang tidak meninggalkan aku sendiri, bantu aku Tuhan untuk menghibur saudara-saudaraku. Karena mulai malam ini, semua yang ada di sini adalah saudara dan saudariku. Susu kental dicampur durian, warnanya putih enak dimakan.
Selamat Natal aku ucapkan. Jangan lupa berbagi kasih dan kedamaian. Tuhan memberkati. Saudara dan saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita mengungkapkan iman kita menggunakan sadat para rasul nomor 2 pada buku Puji Syukur halaman 2. Ketika doa aku percaya ini kita sampai pada kata-kata halaman 3, dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia, kita berlutut sejenak. Aku percaya akan satu Allah, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus. Kita sampai wafat. Pada ketika ia bangkit menurut kitab suci, ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. doa umat. Saudara dan saudari terkasih, seorang putra telah lahir bagi kita. Immanuel, Tuhan beserta kita namanya. Dialah tanda tetap bahwa Allah menyayangi kita. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan perantaran Yesus putranya yang terbaring di palungan. Bagi gereja kita, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar iman akan perutusan Yesus tetap mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat, dan masyarakat seturut kehendaknya. Mari kita mohon. Bagi perdamaian di antara umat manusia, semoga Allah Bapa menerangi kita agar makna nyanyian para malaikat terwujud benar dan tercapailah perdamaian bukan perang, kebahagiaan bukan penderitaan, kegembiraan bukan kesedihan bagi seluruh umat manusia. Mari kita mohon. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi dan tawanan, semoga mereka dapat menemukan pada diri kita
segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh cinta kasih. Mari kita mohon. Bagi diri kita, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar dalam suasana perayaan Natal ini kita tak melupakan mereka yang terpencil dan menderita. Mari kita mohon. Bagi kepentingan paroki, ya Allah yang Maha Tinggi, kami umat paroki Maria Bunda Karmel Probolinggo bersyukur dan bersuka cita di malam kudus ini atas penjelmaan-Mu menjadi manusia dalam kelahiran Yesus Kristus Sang Mesias, Juru Selamat kami di dunia ini. Engkau yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Kami umat paroki Maria Bunda Karmel Probolinggo dengan sukacita bersama para gembala dan orang Majus datang menyembah kepalungan putramu, Sang Immanuel. Semoga bersama dia dan bersama semua orang beriman yang percaya akan Yesus Kristus, kami dapat mewartakan dan bersaksi akan karya keselamatan di dalam hidup kami kepada dunia dan segala makhluk. Mari kita mohon. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Mari kita mohon. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami, dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami, dan kami umat-Mu, bahwa Engkaulah Bapa kami, dan kami putra dan putri-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami hunjukkan pada hari raya ini. Semoga oleh pertukaran yang amat suci ini, kami menjadi serupa dengan Kristus, dan dalam Dia kami bersatu dengan Dikau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab ketika sabdamu menjadi manusia, Engkau memancarkan di hadapan kami keagunganmu yang tak terperikan. Engkau Allah yang tak kelihatan, ini dapat kami kenal dalam diri puteramu juru selamat kami. Kabut yang menyelimuti hati dan budi ditembusi sinar surgawi. Maka terbukalah cakrawala baru, sehingga kini kami dapat mendambakan kasih karunia dan penyelamatanmu yang tadinya tak terbayangkan. Dari sebab itu kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang berbelas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus
Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan permohonan. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hamba-hambamu, Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Henrikus, dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hambamu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci ini, saat Santa Maria Perawan tanpa noda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus dan Allah Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens, Sictus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu atas jasa dan doa mereka. Semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah, kami mohon, sudilah memberkati, menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
misteri iman kita. Maka Tuhan kami hamba-hambamu dan juga umatmu yang kudus mengenangkan Kristus Putramu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikan yang mulia ke surga. Demi keagunganmu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberianmu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri. Dan sudilah menerimanya seperti engkau berkenan menerima persembahan hambamu Habel. Dan kurban leluhur kami Abraham. Dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek, Imam Agung. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikatmu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altarmu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahimu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini, dengan menyambut tubuh dan darah tersuci putramu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga akan hamba-hambamu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Juga kami hamba-hambamu yang berdosa, yang berharap akan kerahiman-Mu yang melimpah. Semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan para rasul dan para martir-Mu yang kudus. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan pengantaran Dia, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan dan menghidupkan, memberkati dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Allah, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan, bagimu damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus. Ibu dan Bapak yang terkasih, malam hari ini ada 3 orang di antara kita yang untuk pertama kali menerima sakramen Ekaristi. Mereka telah dibaptis hari Minggu yang lalu. Maka saya persilakan ketiga saudara-saudari untuk lebih dahulu menerima komuni kudus.
yang diperkenankan untuk menerima komuni kudus yaitu yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama serta tidak terhalang oleh larangan menerima komuni suci. Terima kasih.
Tuhan pembawa tenteram, janganlah kau gentar. Ingatlah Kristus penebus telah lahir terlantar untuk membebaskan kita dari tangan setan. Oh, harta penuh nikmat sukacita, oh, harta yang nikmat dicinta. Dari Tuhan Sang Bapa malaikat berwarta pada para gembala yang menjaga domba, yang lahir di kandang hewan Sang Putra Manusia. Oh, harta penuh nikmat sukacita, oh, harta yang nikmat dicinta. Kini segala pujian hidungkan baginya, dengan cinta dan takwa peluklah sesama. Di hari Natal yang suci rahmat pun merata. Oh, harta penuh nikmat sukacita, oh, harta yang nikmat dicinta.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas perayaan Natal ini. Karena Engkau telah lahir di tengah Karena itu kami haturkan limpah terima kasih Natal malam ini, dan seluruh panitia Natal 2024 yang telah berupaya dengan penuh sukacita dalam kebersamaan menyiapkan segala sesuatunya sehingga berjalan dengan lancar. Tahun ini panitia Natal dinakodai oleh Stasiun Dringu, Tasileses, dan wilayah 4. Kami aturkan terima kasih pula pada para petugas liturgi, anggota KUR dari wilayah 3 dan 4, para AI, para misdinar, para lektor Mazmur, petugas tatib, petugas persembahan, serta seksi dekorasi yang telah mendekor gereja ini dengan indah, dan tentunya yang kami banggakan anak-anak OMK yang telah membuat kandang Natal serta pohon Natal yang indah ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada petugas kesehatan, para dokter beserta timnya, para dermawan atau donatur yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk disalurkan pada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Juga kami aturkan terima kasih kepada para ketua lingkungan dan para ketua stasi yang telah bekerjasama dengan kami untuk menyampaikan segala informasi yang penting bagi warganya, khususnya yang telah mendistribusikan amplop aksi Natal pada warganya. Dan yang utama kami aturkan terima kasih kepada seluruh umat Maria Bunda Karmel yang telah mengisi amplop aksi Natal 2024, sehingga amplop tadi menjadi persembahan Natal bagi keluarga-keluarga kita masing-masing. Semoga kebaikan dan kemurahan Bapak Ibu menjadi berkat bagi sesama dan menjadi berkat kita selanjutnya. Tak lupa kami juga sampaikan terima kasih kepada aparat keamanan, Polri dan TNI yang telah menjaga keamanan sehingga berjalan dengan nyaman dan tenang untuk berekaristi pada malam hari ini. Dan puji Tuhan, Natal tahun 2024 ini kita mendapat hadiah dari Tuhan, yaitu bertambahnya anggota gereja kita, di mana ada 14 orang pada hari Minggu yang lalu menerima baptisan dewasa. Selamat dan berfisiat untuk Anda yang telah dibaptis.
Semoga dengan menerima keselamatan hidup ini senantiasa menjadi berkat dan jadi saksi Kristus yang hidup di tengah masyarakat. Akhir kata, makan kupang dengan ketupat, minumnya sari kurma. Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Terima kasih, berkat Allah. Sebelum berkat penutup, izinkan saya pertama mengucapkan selamat Hari Raya Natal untuk umat sekalian yang hadir pada malam hari ini. Sekali lagi, selamat Pesta Natal. Biasa tidak ada suara yang jawab. Yang kedua, tadi sudah disinggung, tahun ini ada 14 saudara-saudari kita yang secara sah menerima sakramen baptis dan sakramen ekaristi. Minggu kemarin sudah beberapa yang menerima baptis dan komuni karena mereka malam Natal tidak ada di tempat ini. Maka izinkan saya memperkenalkan 3 saudara-saudari kita ini. Baca namanya lalu silakan berdiri menghadap ke umat. Pertama, Ishak Sugiarto. Ini masuk lingkungan Santo Damianus. Yang kedua, Angelin Nurul Mahmuda, bukan Mama Muda. Saat ini tinggal di Python. Yang ketiga, tidak ada nama ya. Claudia Ane Lodita Prayogo. Ini dari lingkungan Santo Yosef kalau nggak salah. Dan juga teman-teman mereka yang satu kelas dengan saya itu ada 9 orang. Lalu satunya pindah ke mana ya, lupa. Lalu tinggal 8 orang bertahan. Mereka ini katekumen selama 1 tahun. Kita bersyukur karena oleh kesaksian kita banyak orang yang mau masuk menjadi anggota gereja Katolik. Sekali lagi terima kasih untuk doa-doa kita. Silakan kembali ke tempat. Yang terakhir, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran kita semua yang merayakan malam ini dengan penuh sukacita. Saya kira tidak salah kalau kita memberikan tepuk tangan untuk KOR kita. Dari wilayah 3 dan 4, menyalah abangku. Juga terima kasih untuk tatib dari wilayah 1, AI dan juga Miss Dinar, petugas liturgi, lektor, mazmur, organis, dan semua saja yang membantu kita pada malam hari ini. Sekali lagi, terima kasih untuk kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semogalah yang meneguhkan keyakinan iman yang malam ini ditumbuhkannya dalam hati saudara. Amin. Semogalah Putra yang datang di tengah kita
mendampingi saudara-saudari dalam mewartakan kabar gembira, keselamatan dalam hidup saudara. Amin. Semoga Allah Roh Kudus memberi semangat untuk tekun mengikuti bimbingan Kristus dan mengusahakan damai bahagia bagi saudara. Amin. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.